Yesus yang mana? Ada 3 Yesus di sini. Yesus yang dikisahkan oleh Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Manusia itu diciptakan untuk diuji oleh Tuhan, Pak. Kalau tidak diuji Tuhan, ngapain Tuhan menciptakan manusia? Saya sebagai seorang muslim, Pak Lamsen, harus berdasarkan Al-Quran, ya. Kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad SAW, jangan tolak seluruhnya, jangan terima seluruhnya, karena di dalam Al-Quran itu kan sudah dijelaskan oleh Allah bahwasanya kitab-kitab terdahulu itu sudah mengalami perubahan, artinya dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia, Pak Lamsen. Ya, ada yang dikurangi dan ada pula yang ditambahi. Ya kan? Seperti itu, Pak Lamsen. Saya sebagai seorang muslim ya tentunya berlandaskan Al-Qur'an ya, tentang Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jika ayat-ayat yang terkandung di 4 Injil tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, ya maka saya benarkan, maka saya harus aminkan. Dan jika bertentangan dengan apa yang telah tertulis dalam Al-Quran, ya saya menolak, Pak Lamsen. Ya, saya menolak. Saya terima misalnya Matius 4 ayat 10, Lukas 4 ayat 8. Saya terima itu. Karena perintah-perintah Yesus itu menyembah kepada Allah. Sama halnya dengan Nabi Isa dalam Al-Quran. Ya, perintah Nabi Isa dalam Al-Quran menyembah kepada Allah. Seperti itu, Pak Lamsen. Makanya jangan ikuti kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu kan bukan Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus. Tapi saya masih tetap pegang itu, nggak apa-apa. Masing-masing lah kita. Untuk membantah itu, tunjukkan ajaran Yesus yang tercatat dalam kitab Injil yang diturunkan Allah kepada Yesus. Ini kan tulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jangan percaya itu. Atau tunjukkan ajaran Yesus yang dicatat oleh Al-Quran. Begitu caranya, jangan membantah seperti itu. Injil yang diturunkan Allah kepada Yesus bukan campur baur dengan tulisan Paulus, dengan tulisan-tulisan lainnya berkisah tentang Yesus. Segala yang keluar dari mulut Yesus itu saja yang dicatat, nggak usah lain-lainnya, nggak usah ada variasi-variasi ceritanya. Oke, Pak? Ini yang saya tidak masuk akal itu. Dulu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurut Al-Quran sudah pernah menurunkan namanya Taurat yang isinya adalah cahaya dan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Tapi datang teman-teman Islam mengatakan kitabnya itu sudah hilang, rusak, nggak ada lagi. Nah, saya sebagai pelaut mau berangkat kapal harus ada kompas dan petunjuk itu. Kalau tanpa ada kompas atau petunjuk, kapal saya tidak bisa saya bawa. Nah, tahu-tahu di zaman Yesus sudah ribuan tahun kemudian turun lagi Injil yang di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Nah, bagaimana nasibnya orang-orang yang bertakwa dari zaman Musa sampai zaman Yesus? Nah, itu saya bingung. Bisa sampai ke zaman Yesus tanpa ada kompas, tanpa ada petunjuk. Tahu-tahu kapal saya mulai dari Tanjung Priok ke ujung pandang, nyampe di ujung pandang tanpa dapat kompas. Hal inilah yang tidak mungkin bagi saya sebagai pelaut. Tidak mungkin saya berjalan, kapal saya jalankan tanpa ada kompas, petunjuk. Nah, sampai di ujung pandang, Injil turun, sampai zaman Yesus turun Injil lagi yang isinya petunjuk. Kapal saya tiba di ujung pandang tanpa ada petunjuk dari Tanjung Priok. Nah, turun lagi petunjuk itu.
Yesus sampai Muhammad ada lagi petunjuk, tidak ada petunjuk. Barulah zaman Muhammad ada petunjuk, namanya Al-Quran. Dari ujung pandang sampai ke biak saya itu, kapal saya tahu tiba di biak, turunlah di sana kompas yang baru lagi. Hal inilah, ajaran seperti inilah yang tidak masuk akal saya. Tolong saya diajarin supaya bisa menerima ajaran seperti itu. Tolong saya diajarin supaya bisa menerima ajaran seperti itu. Taurat itu diturunkan sudah jelas hanya kepada bangsa Israel. Jadi yang disuruh untuk menjadi orang-orang bertakwa khusus hanya kepada bangsa Israel, bukan kepada semua manusia. Jadi Taurat itu hanya untuk suatu kaum, bukan semua umat manusia. Jadi Bapak harus bisa memahami itu, bahwa Al-Quran itu utuh diturunkan kepada semua manusia, berbeda dengan Taurat yang hanya khusus untuk bangsa Israel. Makanya Nabi Musa itu diutus kepada bangsa Israel untuk menjadi juru selamat yang ditunjuk dan diurapi Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak nggak paham sih kita Bapak. Gas, saya mohon jangan direkayasa, jangan dirubah-rubah. Karena tangan Yesus diikat, maka tidak bisa membalas. Atau maksudnya apa? Jangan, kalau boleh jangan begitulah. Apa yang sudah tercatat itu, ya itu aja kita ceritakan. Karena tangan Yesus tidak ada tercatat seperti itu di Alkitab. Kalau memang ada, kita baca bersama gitu, kita baca bersama lah kisahnya, supaya ajaran itu benar. Jangan melenceng seperti selama ini teman-teman Islam mengajarkan ajaran Alkitab tapi melenceng. Kalau Bapak mau tahu kisah Yesus sebenarnya, yang disalib itu adalah Yesus Barabas. Kenapa Pontius Pilatus memilih Yesus Barabas? Karena namanya sama dengan Yesus, putra Maria. Maka dia memilih Yesus Barabas itu untuk disesah dan diberi mahkota berduri. Karena Pontius Pilatus tidak mau menghukum orang yang tidak bersalah seperti Yesus putra Maria. Apalagi istrinya Pontius ketakutan mendengar bahwa Yesus yang tidak bersalah itu akan dihukum oleh suaminya. Apalagi mimpi-mimpinya yang sangat tidak mengenakan bagi dirinya. Maka Pontius mencari cara untuk menghukum Yesus Barabas sebagai pengganti Yesus putra Maria itu. Bapak harus bisa memahami apa yang ada dalam kitab Bapak. Yesus yang mana? Ada 3 Yesus di sini. Yesus yang dikisahkan oleh Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Terus ada kisah Yesus yang dikisahkan oleh kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Yesus. Terus ada kisah Yesus yang dikisahkan oleh Al-Quran. Jadi Yesus yang mana yang kamu mau imani? Yesus yang kami ikuti itulah Yesus yang dikatakan Nabi di dalam Al-Quran dan juga Nabi di dalam kitab Taurat. Itulah yang kami ikuti. Kalau ada Nabi yang dikatakan Tuhan, kami tidak ikuti itu. Terserah Bapak mau ikuti itu, terserah ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Musa dan umatnya, maka diamanahkan oleh Tuhan untuk menjaga kitab Taurat itu. Karena kitab Taurat tidak mampu dijaga oleh umat Israel, makanya Tuhan menurunkan lagi kitab-kitab lainnya, tidak mampu lagi dijaga. Maka Tuhan lagi menurunkan lagi Injil, tidak mampu lagi dijaga. Maka Yesus berkata, kerajaan Allah akan diambil daripada kamu dan akan diberikan kepada bangsa ini. Bangsa inilah yang menjaga firman Tuhan itu, yang menghasilkan buah dari kerajaan Allah, yaitu keesaan Tuhan. Kalau memang Yesus yang kami ikuti adalah Yesus yang dikisahkan oleh Al-Quran, jangan ikut-ikutan membantah-bantah atau mengoreksi-ngoreksi Yesus yang dikisahkan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, bagus kamu itu, tidak masalah. Cuma sayangnya Islam ini selalu mempermasalahkan Yesus yang dikisahkan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu tidak sama dengan Yesus yang dikisahkan oleh Al-Quran, dan tidak sama dengan Yesus yang dikisahkan oleh kitab Injil yang diturunkan Allah kepada Yesus. Jadi ada 3 Yesus yang harus kita perhatikan. Bukankah Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, Aku ini hanya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Kalau dia diutus, itu artinya dia seorang nabi, Pak.
Apalagi perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus sudah mengakui bahwa Yesus itu benar Tuhan, kamu adalah seorang nabi. Kan lucu Pak, dia sudah tahu bahwa dia Tuhan, kok diturunkan derajatnya jadi nabi? Seharusnya kan balik, benar nabi, engkau seorang Tuhan. Nah di sini membuktikan bahwa Yesus itu hanya seorang nabi di mata bangsa Israel dan orang-orang Samaria itu. Oke? Itulah bodohnya Allah kalau benar-benar seperti itu. Apakah Allah tidak tahu bahwa manusia tidak mampu menjaganya? Apa alasan Allah menyuruh manusia untuk menjaga kitabnya itu? Kitab Taurat itu, di dalam itu kan ada petunjuk dan cahaya. Kalau namanya petunjuk hilang itu kan fatal itu namanya. Kan sudah saya ceritakan, saya itu bekas pelaut, nahoda kapal saya dulu, bawa kapal. Tanpa ada kompas sebagai petunjuk, saya tidak bisa jalan. Itu artinya penting itu kompas itu, petunjuk itu penting. Jadi Allah tidak sebodoh itu. Masa Allah tidak tahu manusia tidak mampu menjaganya? Itulah ujian yang diberikan kepada Nabi Musa dan umatnya untuk menjaga firman Tuhan itu. Bukan Tuhan yang bodoh. Sama dengan Bapak. Kalau Bapak jadi menteri diberikan amanah oleh Presiden, apakah Bapak tidak mampu menjaga amanah itu? Kalau nanti Bapak tidak mampu menjaga, Bapak bilang, itulah bodohnya Presiden itu, memberikan sesuatu yang dia tidak tahu bahwa saya tidak mampu melakukannya. Kan sama seperti itu Pak. Itu bersalahan semua itu Allah kamu akui ya. Ngaur kamu. Bukan masalah itu. Kalau dialog itu tetap di topik, tetap di topiknya, ya. Jangan lari ke sana kemari. Pak, ibaratnya seorang presiden memberikan amanah kepada menterinya. Tentu presiden itu dia ingin menguji menterinya mampu tidak menjaga amanah itu. Kalau menteri itu tidak mampu menjaga amanah dari presiden itu, apakah menteri itu berkata, presiden ini bodoh sekali, dia sudah tahu bahwa saya tidak mampu menjalankan amanah ini, diserahkan kepada saya. Itulah ujian kepada orang itu Pak, umat itu, bangsa Israel dan nabi-nabi itu untuk menjaga firman itu. Apakah mereka akan mampu menjaga itu? Tidak. Makanya Yesus berkata, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa ini, bangsa lain. Siapa bangsa lain ini? Bangsa yang mampu menjaga firman Tuhan dari awal sampai akhir zaman nanti. Bapak kan bilang Allah itu bodoh, ya kan? Nah, saya ambil analogi seperti presiden yang memberikan amanah kepada menterinya. Ketika menteri itu tidak mampu menjalankan amanah, apakah menteri itu berkata, bodoh presiden ini? Dia tahu bahwa saya tidak mampu menjalankan amanah yang dia berikan amanah itu kepada saya. Padahal presiden yang sudah tahu tentang saya. Itu adalah ujian Pak, yang diberikan Tuhan kepada umat bangsa Israel. Apakah dia mampu menjaga firman Tuhan atau tidak? Bukan Allah yang bodoh, umat itulah yang bodoh. Kenapa diuji-uji? Apa Allah tidak tahu bahwa petunjuk itu bukan alat vital? Saya sudah contohkan. Saya itu supir kapal. Petunjuk itu kalau tidak ada kompas di kapal saya tidak bisa jalan. Itu pentingnya itu petunjuk. Misalnya saya dari sini ke Ujung Pandang, dari Tanjung Priok saya bawa kapal saya ke Ujung Pandang ke Makassar, tanpa ada kompas, tanpa ada petunjuk, tidak bisa jalan. Itulah pentingnya. Masakan Allah membiarkan dan menguji manusia menjaga itu bisa apa tidak? Allah tidak tahu, apa Allah tidak tahu bahwa manusia tidak mampu menjaganya? Jangan melecehkan Allah. Kenapa harus melecehkan kekuasaan Allah? Seharusnya Allah tahu bahwa manusia itu tidak mampu menjaganya. Barang-barang yang penting seperti itu maha penting loh. Kok bisa hilang, bisa rusak? Manusia saja membuat petunjuk, tetap dijaga, jangan sampai hilang. Masakan Allah tidak menjaganya? Yang benar aja lah. Kamu ini melecehkan Allah. Manusia itu diciptakan untuk diuji oleh Tuhan Pak. Kalau tidak diuji Tuhan, ngapain Tuhan menciptakan manusia? Adam saja, dia diuji oleh Tuhan, mampu tidak untuk tidak memakan buah ini. Makanya Tuhan menempatkan pohon pengetahuan di Taman Eden itu. Tuhan tahu tidak bahwa Adam akan memakan buah itu? Tentu Tuhan sudah tahu. Apakah Anda berkata bodohnya Tuhan itu? Mikir Pak, pakai otak. Allah tidak sama dengan presiden, kawan. Presiden kan manusia, tidak mampu mengetahui, tidak maha tahu. Allah itu seharusnya maha tahu. Jangan menghina Allah, kawanku. Jangan dihina Allah itu. Allah itu maha tahu. Maha tahu dia. Sehingga dia harus tahu bahwa manusia tidak mampu menjaganya.
Jangan disamakan dengan presiden, jauh itu. Bukan saya mengatakan bodoh kawan, jangan menuduh-menuduh. Anda itu mengatakan Allah itu bodoh dari perkataan Anda, saya nilai seperti itu. Allah menyuruh manusia menjaga Taurat itu, di dalamnya ada petunjuk barang penting. Tidak, manusia tidak mampu menjaganya. Apakah Allah tidak tahu bahwa manusia tidak mampu menjaganya? Apakah Allah yang bodoh? Itu pertanyaan saya, bukan saya mengatakan bodoh. Dari ajaranmu itu membuktikan bahwa Allah itu bodoh. Jangan dibalik-balik. Tahu tidak Tuhan, Maha tahu tidak bahwa Adam akan memakan buah pengetahuan itu? Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan menaruh pohon pengetahuan dalam Taman Eden? Bodohnya Tuhan itu kalau begitu. Seharusnya tidak usah ditaruh pohon itu sehingga Adam tidak berbuat dosa. Lah, dari perkataanmu itu membuktikan bahwa Allah itu Allah yang bodoh, tidak tahu kualitas ciptaannya. Beda dengan Tuhan kami. Makanya saya tidak mau menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu mutu ciptaannya. Kalau Tuhan kami tahu mutu ciptaannya, tidak perlu diuji. Kami tidak pernah diuji oleh Tuhan kami. Beda Tuhan kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah yang tidak tahu apa-apa rupanya ya. Kenapa harus diuji manusia itu? Apa dia tidak tahu mutu manusia? Apa Bapak bisa mengambil contoh Allah menempatkan buah pengetahuan dalam Taman Eden? Padahal ini buah pohon tidak boleh dimakan oleh Adam. Kalau Adam dimakan maka Tuhan akan menebusnya, bahkan disiksa oleh manusia. Bodohnya Tuhan kalau begitu. Ngapain menaruh pohon Adam, pohon pengetahuan dalam Taman Eden? Kan begitu Pak, analogi Bapak dalam menyampaikan bahwa Allah itu bodoh. Kenapa tidak berkata Tuhan bodoh sekali menaruh pohon Eden, pohon pengetahuan dalam Taman Eden? Jelas Tuhan Maha tahu, Adam pasti memakannya. Tapi ada maksud Tuhan dalam hal itu, supaya Adam mengetahui dan melihat betapa ngerinya, betapa buruknya dosa itu, dan dia rasakan akibat perlawanannya kepada Tuhan yang menciptakan dia. Tuhan tahu kok itu, karena Tuhan kami Maha tahu. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa-apa. Kalau Tuhan Maha tahu, ngapain disimpan dalam buah pohon pengetahuan itu? Bodohnya Tuhan, kenapa dia simpan itu, sampai akhirnya dia menjadi manusia untuk ditebus oleh, disiksa oleh manusia hanya untuk menembus dosa Adam itu? Bodohnya Tuhan kalau begitu, Pak. Bukan, Tuhan kami tidak bodoh dalam hal itu. Tapi Tuhan kami sangat pintar supaya manusia itu sadar dan mengetahui betapa buruknya dosa itu, betapa sedihnya dosa itu, betapa indahnya menurut kepada Tuhan, indahnya kasih itu. Tuhan menunjukkan kasihnya dengan cara itu. Ada maksud dan tujuannya. Bukan karena tidak tahu, Tuhan tahu. Disengaja itu. Maha tahu Tuhan kami. Dibuatnya seperti itu supaya manusia mengenal sifat Tuhan itu, bahwa Tuhan itu Maha mengasihi. Itu mengajar, cara Tuhan kami mengajar kami di situ. Oh ya benar, Tuhan kami mengasihi kami. Kami yang salah, bukan Tuhan kami yang bodoh. Saya yang bodoh. Itu maksudnya. Apa tidak bodoh, Pak? Kalau pohon pengetahuan tidak boleh dimakan Adam, tapi ditaruh di dalam taman Eden, itu namanya bodoh, Pak. Dia sudah tahu bahwa Adam tidak boleh makan buah pengetahuan itu, kenapa disimpan dalam Taman Eden? Seharusnya tidak usah ditaruh itu supaya Adam tidak memakannya. Itu baru Tuhan pintar. Kalau disimpan dalam Taman Eden, baru Adam memakannya, itu artinya Tuhan bodoh. Oke? Siapa mengatakan disimpan? Tidak ada disimpan. Saya nggak tahu tuh, cerita dari mana kau dapat disimpan itu? Pak, memangnya buah pengetahuan itu di dalam Taman Eden di apa? Diletakkan begitu saja? Kan ditaruh, Pak. Apa Tuhan menanamnya? Kalau Tuhan itu melarang Adam memakan buah pengetahuan, ngapain ditaruh di Taman Eden itu, Pak, buah pengetahuan itu? Bodohnya Tuhan di sini. Sampai akhirnya Tuhan digebukin oleh manusia karena perbuatan Adam yang melanggar dosa. Akibatnya dikuasai oleh maut. Paham gak sih, Pak? Bodohnya Tuhan kalau begitu, Pak. Itu menurut kata-katamu. Tapi ada maksud dan tujuan Tuhan. Cara Tuhan mengajar seperti itu, menunjukkan bukti bahwa dosa itu buruk sekali, tidak baik. Dosa itu tidak baik, tidak baik melawan Tuhan. Mati itu buruk.
kewajibannya sudah tahu dan dibuktikan. Tuhan memang sudah tahu itu. Tapi dengan cara itulah Tuhan menunjukkan betapa buruknya dosa itu dan menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Disengaja itu. Saya sudah bilang disengaja kok itu. Tuhan tahu itu. Bukan seperti Allah SWT menguji manusia karena tidak tahu mutu ciptaannya. Tuhan tahu mutu manusia itu, Tuhan kami maksud saya, mutu manusia itu. Cuma Tuhan kami itu mau mengajarkan kepada manusia bukti bahwa dosa itu sangat jelek, sangat buruk. Dan menunjukkan bukti kasih Tuhan kepada manusia. Itu maksud Tuhan. Bukan Tuhan kami tidak tahu manusia harus berdosa, tahu. Begitu juga Pak. Kenapa Allah itu menguji manusia untuk menjaga firman-Nya? Itu untuk melihat manusia itu mampu tidak menjalankan amanah itu. Disitulah kasih sayangnya Tuhan. Bagaimana hambaku ini, apakah dia akan mampu menjaga kuasa yang kuberikan kepadanya? Apakah mampu menjaga amanah itu? Seperti itulah, seperti juga Adam. Adam, jangan kau dekati buah pohon pengetahuan ini. Jika Adam melanggar, berarti dia berdosa. Sama juga kalau dia umat Israel tidak mampu menjaga firman Tuhan itu, berarti dia telah melalaikan amanah yang diberikan Tuhan kepada Allah. Jadi Tuhan tidak bodoh Pak. Yang bodoh itu umatnya. Sama juga dengan Adam. Adam bodoh, Tuhan juga bodoh. Oke? Saya sudah katakan kepada kamu, masa kamu tidak mengerti? Begitulah cara Tuhan mengajarkan manusia dan menunjukkan bukti bahwa dosa itu sangat jelek, sangat tidak bagus. Dan cara itulah Tuhan menunjukkan betapa besar kasih Tuhan kepada manusia. Itu caranya Tuhan. Tahulah Tuhan, masa nggak tahu? Jadi Tuhan itu memberikan bukti-bukti ajarannya kepada manusia. Begitu kawan. Bukan seperti Allah SWT tidak tahu ciptaannya mutunya lalu diuji-uji. Sama juga Tuhan memberikan firman-Nya kepada manusia. Begitulah cara Tuhan mengajar kepada manusia itu bagaimana menjaga amanah dari Tuhan yang diberikan kepada umat manusia itu. Kalau memang begitu kan diuji mampu tidak manusia ini. Di situ sudah ada tanda tanya. Berarti Allah tidak tahu. Bagaimana sih kamu ini? Berarti Allah tidak maha tahu. Oke, terima kasih. Kayaknya kamu sudah makin ngawur. Tidak ke topik lagi. Terima kasih, saya tidak akan melayanimu lagi. Justru Allah maha tahu bahwa manusia ini tidak mampu menjaganya, maka diturunkan Al-Quran terakhir Pak. Makanya kalau Allah itu tidak tahu, tentu dia tidak akan turunkan Al-Quran. Maka Allah tahu bahwa tidak mampu dijaga oleh umat Israel ini, maka Allah turunkan Al-Quran sebagai kitabnya yang terakhir.